Lee Kuan Yew adalah tokoh besar yang tak bisa dilepaskan dari sejarah Singapura. Ia lahir pada 16 September 1923 dari keluarga Tionghoa peranakan yang hidup sederhana namun sangat disiplin. Sejak kecil, Lee tumbuh dalam suasana yang penuh tantangan. Masa kecilnya diwarnai oleh penjajahan Inggris, lalu dihantam oleh pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua yang membawa penderitaan besar bagi rakyat Singapura. Ia menyaksikan langsung bagaimana harga diri bangsa diinjak, bagaimana orang-orang harus bertahan hidup dengan keterbatasan, bahkan keluarganya sendiri harus berhemat demi bisa bertahan. Pengalaman pahit itu menanamkan tekad kuat dalam dirinya, bahwa suatu saat Singapura tidak boleh lagi bergantung pada bangsa asing untuk menentukan nasibnya. Hoak dari kisah hidupnya dimulai dari titik inilah. Seorang anak muda yang ditempa oleh kerasnya kehidupan kolonial dan perang, lalu tumbuh menjadi pribadi dengan visi besar tentang kemandirian, ketahanan, dan keberanian membangun bangsanya sendiri dari nol. Sejak muda, Lee Kuan Yew menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Setelah menempuh pendidikan dasar di Singapura, ia mendapat kesempatan emas untuk melanjutkan studi ke Inggris, tepatnya di Universitas Cambridge, salah satu universitas terbaik di dunia. Di sana, ia belajar hukum dan berhasil meraih gelar dengan predikat kehormatan. Namun, pengalaman studinya bukan hanya soal akademik, melainkan juga membuka cakrawala pikirannya tentang arti kebebasan, demokrasi, dan keadilan. Ia bergaul dengan mahasiswa Asia lainnya yang juga tengah berjuang melawan kolonialisme di tanah air masing-masing, sehingga ia semakin sadar bahwa perjuangan untuk merdeka adalah sebuah keniscayaan. Di Inggris, ia melihat bagaimana bangsa Barat memandang Asia dengan sebelah mata, seolah negara-negara Asia tidak akan pernah bisa maju. Foreshadow kisah hidupnya terlihat jelas di sini. Lee tidak ingin Singapura selamanya dipandang rendah. Ia pulang dengan bekal bukan hanya ilmu hukum, tetapi juga visi besar, membangun sebuah bangsa kecil yang setara dan disegani di mata dunia. Sepulang dari Inggris, Lee Kuan Yew tidak langsung berdiam diri. Ia terjun ke dunia hukum, mendirikan firma kecil, dan mulai membela masyarakat biasa yang sering diperlakukan tidak adil oleh sistem kolonial. Namun, semangatnya tak berhenti di ruang sidang. Ia sadar bahwa hukum saja tidak cukup untuk mengubah nasib rakyat. Perubahan sejati hanya bisa lahir lewat politik. Pada tahun 1954, Lee bersama sejumlah intelektual dan aktivis muda mendirikan Partai Aksi Rakyat atau People's Action Party, PAP. Partai ini lahir dari keresahan mendalam. Rakyat Singapura butuh wadah perjuangan untuk melawan kolonialisme dan membangun masa depan. Lee tampil sebagai sosok muda penuh harisma yang berani berbicara lantang, dengan pidato tajam yang menyentuh hati rakyat jelata. Ia paham, perjuangan bukan sekadar melawan penjajahan Inggris, tetapi juga membangun pondasi bangsa baru yang mandiri. Dari sinilah kisah politiknya berkembang, foreshadow bahwa ia tidak hanya akan menjadi pengacara cerdas, melainkan pemimpin yang membawa perubahan besar bagi Singapura. Tahun 1959 menjadi titik balik besar bagi Lee Kuan Yew. Setelah perjuangan politik yang melelahkan, Singapura akhirnya memperoleh hak pemerintahan sendiri, meski masih berstatus negara bagian dalam kerajaan Inggris. Pada usia 35 tahun, Lee dilantik sebagai Perdana Menteri pertama Singapura, usia yang sangat muda untuk sebuah tanggung jawab sebesar itu. Namun ia sama sekali tidak gentar. Bayangkan, ia memimpin sebuah pulau kecil tanpa sumber daya alam, dengan jumlah penduduk yang heterogen, etnis Tionghoa, Melayu, India, serta komunitas kecil lainnya yang kerap saling curiga. Keadaan ekonomi kala itu suram, pengangguran tinggi, kawasan kumuh bertebaran, dan keamanan tidak terjamin karena geng kriminal berkuasa di jalanan. Bagi banyak pengamat, Singapura tidak punya masa depan cerah. Tetapi Lee melihatnya berbeda. Ia meyakini bahwa kunci untuk bertahan adalah disiplin, persatuan, dan visi yang jelas. Dari sinilah babak baru story politiknya dimulai. Perjalanan membangun Singapura dari sebuah tempat persinggahan, rapuh menjadi tanah air yang layak dibanggakan. Pada tahun 1963, Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia dengan harapan bisa membangun masa depan yang lebih stabil. Namun harapan itu tidak berjalan mulus. Ketegangan etnis, perbedaan ideologi politik, dan konflik kepentingan membuat hubungan Singapura dengan pemerintah pusat Malaysia kian memburuk. Situasi mencapai puncaknya pada 9 Agustus 1965, ketika Singapura resmi dikeluarkan dari Federasi Malaysia. Hari itu menjadi salah satu momen paling emosional dalam hidup Lee Kuan Yew. Di hadapan kamera televisi, ia berbicara dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca,
mengumumkan bahwa Singapura kini berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Ia bahkan tidak bisa menahan air mata, karena ia tahu betapa beratnya beban yang menanti, memimpin sebuah pulau kecil tanpa tentara kuat, tanpa sumber daya alam, bahkan tanpa jaminan keamanan politik. Namun justru dari tangisan itu lahir tekad baja. Lee berkata bahwa meskipun kecil, Singapura harus bertahan, bekerja keras, dan membuktikan bahwa bangsa mereka bisa berdiri sejajar dengan negara lain. Dari titik inilah tekadnya untuk membangun sebuah negeri modern benar-benar ditempa. Setelah Singapura resmi berdiri sendiri pada 1965, Lee Kuan Yew segera menyusun strategi untuk membangun negara dari nol. Ia tahu Singapura tidak punya minyak, tidak punya sumber daya alam, bahkan air bersih pun harus diimpor dari Malaysia. Jalan satu-satunya adalah mengandalkan sumber daya manusia. Lee mengundang investor asing dengan menawarkan stabilitas politik, hukum yang tegas, dan tenaga kerja yang disiplin. Ia memperkuat pelabuhan Singapura hingga menjadi salah satu yang tersibuk di dunia, menjadikannya pusat perdagangan internasional. Ia juga meluncurkan program pembangunan perumahan rakyat, HDB, agar warga punya tempat tinggal layak, sekaligus menciptakan persatuan etnis dengan mencampur kelompok Tionghoa, Melayu, dan India dalam satu kawasan hunian. Di sisi lain, ia menegakkan aturan ketat terhadap korupsi. Pejabat yang bersalah langsung dihukum tanpa pandang bulu. Banyak yang menyebut gaya kepemimpinannya otoriter, tetapi Lee percaya hanya dengan disiplin dan ketegasan Singapura bisa bertahan. Dari kebijakan inilah perlahan payoff perjuangannya mulai terlihat. Singapura bertransformasi menjadi negara yang stabil dan berkembang cepat, meski baru seumur jagung. Salah satu keberanian terbesar Lee Kuan Yew adalah caranya mengelola keberagaman etnis yang berpotensi memecah Singapura. Pada dekade 1960-an, konflik etnis Tionghoa Melayu kerap memanas dan bahkan pernah menimbulkan kerusuhan berdarah. Lee tahu, jika perpecahan ini dibiarkan, Singapura tidak akan pernah bisa bertahan sebagai negara. Karena itu, ia mengambil langkah yang tidak populer tapi sangat strategis. Ia merancang sistem perumahan umum, HDB, yang wajib mencampurkan warga dari berbagai etnis dalam satu blok. Dengan cara ini, orang Tionghoa, Melayu, India, dan etnis lain harus hidup berdampingan, berbagi ruang, dan saling mengenal. Ia juga mendorong penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama di sekolah, bukan untuk menghapus identitas lokal, melainkan agar semua etnis punya titik temu yang sama. Kebijakan ini membentuk rasa persatuan yang kuat di tengah keberagaman. Banyak pihak menyebut gaya Lee otoriter, karena ia tidak segan menggunakan hukum untuk menekan kelompok yang mencoba menghasut kebencian. Namun hasilnya terbukti. Singapura tumbuh sebagai salah satu negara multietnis paling harmonis di dunia, dengan rakyat yang merasa memiliki identitas nasional yang sama. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura perlahan-lahan berubah dari sebuah pelabuhan kecil yang terbelakang menjadi pusat ekonomi yang maju. Ia sadar bahwa kunci utama adalah pendidikan dan kedisiplinan. Maka, ia membangun sistem sekolah yang ketat dengan standar tinggi, di mana anak-anak diajarkan tidak hanya akademik, tetapi juga nilai kerja keras, tanggung jawab, dan kejujuran. Bahasa Inggris dijadikan bahasa utama pendidikan agar generasi muda bisa bersaing di pasar global, sementara bahasa ibu tetap diajarkan untuk menjaga identitas budaya. Di sisi lain, Lee memperkuat militer Singapura melalui program wajib militer, National Service, karena ia tahu negara kecil tanpa perlindungan akan mudah diremehkan. Dengan kebijakan-kebijakan ini, rakyat Singapura mulai melihat perubahan nyata. Kota yang dulu penuh kawasan kumuh berganti menjadi kota modern dengan gedung-gedung tinggi, jalanan bersih, dan taman hijau terawat. Banyak yang menganggap aturan-aturannya keras, seperti larangan membuang sampah sembarangan atau hukuman berat bagi koruptor. Tetapi justru aturan itulah yang membentuk Singapura sebagai negara tertib, aman, dan dihormati dunia. Setelah lebih dari 3 dekade memimpin, Lee Kuan Yew akhirnya mundur dari jabatan Perdana Menteri pada tahun 1990. Namun, meski ia resmi melepas kursi kepemimpinan, pengaruhnya tetap begitu kuat. Ia masih menjadi penasihat senior dalam kabinet dan sosok yang selalu dimintai pendapat dalam setiap keputusan besar negara. Banyak generasi muda Singapura melihatnya sebagai figur ayah bangsa, seseorang yang mengorbankan seluruh hidupnya demi kemajuan rakyat. Kritikus kerap menilai gaya kepemimpinannya terlalu keras, penuh aturan, bahkan mendekati otoriter. Tetapi di mata banyak orang, justru itulah yang membuat Singapura bisa bertahan dan berkembang. Negara kecil yang dulunya dianggap tidak punya masa depan kini berdiri sejajar dengan negara-negara maju di dunia,
Dengan bandara internasional yang megah, pelabuhan tersibuk di Asia, serta standar hidup rakyat yang tinggi. Pada tahun 2015, ketika Lee wafat di usia 91 tahun, jutaan orang turun ke jalan memberikan penghormatan terakhir. Tangisan rakyatnya membuktikan satu hal. Meskipun gaya kepemimpinannya sering menuai kontroversi, cinta dan hormat rakyat terhadapnya tidak pernah pudar. Ia meninggalkan warisan abadi berupa sebuah negara modern yang lahir dari tekad, disiplin, dan keberanian seorang manusia biasa yang luar biasa. Warisan terbesar Lee Kuan Yew bukan hanya gedung-gedung pencakar langit atau bandara megah yang kini membanggakan Singapura, melainkan sebuah filosofi hidup tentang arti kepemimpinan, keteguhan, dan visi jangka panjang. Ia membuktikan bahwa ukuran negara tidak menentukan nasib, melainkan kualitas pemimpinnya. Dari seorang anak muda yang tumbuh di bawah penjajahan, ia menjelma menjadi arsitek bangsa modern yang disegani dunia. Hoak perjalanan hidupnya, sebuah awal penuh penderitaan, berakhir dengan payoff luar biasa. Lahirnya sebuah negara kecil yang kini menjadi permata Asia. Hingga hari ini, nama Lee Kuan Yew selalu disebut sebagai simbol ketegasan dan keberanian. Banyak pemimpin dunia belajar dari gaya kepemimpinannya, meskipun tidak sedikit yang masih memperdebatkan metodenya yang keras. Namun satu hal yang tak terbantahkan, ia meninggalkan Singapura dalam kondisi jauh lebih kuat daripada saat ia menemukannya. Akhir kisahnya bukan kebingungan atau keraguan, melainkan kepastian bahwa perjuangan, disiplin, dan visi dapat mengubah sejarah sebuah bangsa kecil menjadi besar.